Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan al-musannif al-Imriti Syekh Syarafuddin al-Imriti rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di video sebelumnya kita sama-sama sudah memaknai kitab Imriti dari muqaddimah sampai kalam, dan selanjutnya kita akan sama-sama mengkaji makna atau keterangan dari yang sudah kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na domiri syani fa uribat filhani bil alhani thumma sholatu ma'salamin laiki ala nabil afshahil walaiki. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu musannif kitab Imriti ini mengawali iftataha an-nazim. Kalian bisa dilihat di syarahnya. Iftataha an-nazim rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Syekh Nazim atau orang yang membuat nazam ini, an-nazim, orang yang bernazam ini memulai membuat kitab ini dengan memuji Allah, rahimahullah, dengan memuji Allah di dalam kitabnya dengan membaca bil basmalah, dengan membaca bismillah, walhamdalah, dan mengucapkan alhamdulillah. Iqtidaan bil kitabi al-azizi. Iqtidaan mengikuti atau tafaulan, ya, kalau bahasa kita tafaulan, bil kitabi, kepada kitab. Di sini maksudnya kitab ini kepada Al-Qur'an. Kitab Al-Aziz, kitab yang mulia ini yang berisi Al-Qur'an. Jadi tafaulan kepada Al-Qur'an yang diawali dengan membaca bismillah, alhamdulillah. Bukan hanya dan amal bi wa amalin, dan mengamalkan bi khobarin, kelawan hadis. Jadi dan mengamalkan sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin, jadi setiap perkara, dzibalin, yang mempunyai kebagusan, la yubda'u, apabila perkara itu tidak dimulai, la yubda'u fihi, tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka perkara tersebut, abtaru, maka perkara tersebut itu terpotong, ya. Jadi terpotong dengan, ya, kalau diawali dengan bismillah, ya, terus menyambung gitu dari Al-Qur'an. Kalau kita tidak memulainya dengan bismillah, maka terpotong. Jadi di situ tidak ada barokah dari Al-Qur'an. Itu ay qalilul barokati, artinya tegese sedikit barokahnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, bil hamdalati, dengan membaca alhamdulillah juga. Terus kemudian warrahmanur rahim, dan lafaz ar-rahmanur rahim fihi aujahun, jadi di dalamnya itu memiliki banyak wajah, banyak cara membacanya. Seperti kama qala ba'duhum, seperti dauhnya sebagian ulama,
dalam sebuah nadom iyung sobir rohmanu au yurtafa'a fal jaru fir rohimi qat'an muni'a wa iyu jarrofa ajis pisani salah sata aujuhi khutbayani fahadhihi tadommanas tis'an muni' wajhani minha fadriha mustami'. Jadi dalam pembacaan lafadz ar-Rahman dan ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim ini bisa dibaca beberapa wajah dalam nazom yang tadi ibu bacakan. Iyung sob apabila menasobkan kamu kepada lafadz ar-Rahman atau merofakan, berarti kalau dinasobkan berarti ar-Rahmana, kalau dirofakan berarti ar-Rahmanu, fal jarru maka mengejarkan kamu fir rohimi di dalam lafadz ar-Rohimi. Berarti bagaimana cara fal jarru maka menjearkan kamu, berarti kasro ar-Rohimi di dalam lafadz ar-Rohim. Muni'a maka dicegah qot'an kelawan pasti. Jadi apabila kamu menasobkan dan merofakan lafadz ar-Rahmanu, maka kamu akan menjerkan lafadz ar-Rohimi, itu dilarang. Jadi dilarang membaca seperti ini. Pertama ar-Rahmana Rohimi dan lafadz ar-Rahmanur Rohimi. Jadi apabila lafadz ar-Rahmannya itu fathah dan domah dan lafadz ar-Rohiminya itu kasroh, itu tidak diperbolehkan, dicegah. Yang diperbolehkan apa? Wa iyu jarrofa ajis pisani salah satal aujuhi khutbayani. Wa iyu jarro, dan apabila kamu menjerkan, berarti mengkasrohkan lafadz ar-Rahman, fa ajis maka diperbolehkan di dalam lafisani, di dalam lafadz ar-Rahim itu tiga, salah satu aujuh, tiga wajah. Khutbayani, ambillah keterangannya. Jadi kalau misalnya lafadz ar-Rahmannya ini kasroh, maka diperbolehkan tiga macam wajah di dalam lafadz ar-Rohiminya. Misalnya ar-Rohmi, ar-Rohimi, ar-Rohmanir Rohimi. Apabila lafadz ar-Rahmannya ini kasroh, ar-Rohiminya itu bisa tiga wajah. Yang pertama bismillahirrohmanirrohimi, yang kedua bismillahirrohmanirrohimu, yang ketiga bismillahirrohmanirrohima. Kemudian fahadhihi, maka ini tadommanats itu mencakup, maka pembacaan lafadz ar-Rahman ar-Rahim ini mencakup 9 cara. Ada 9 cara. Muni 9 cara ini ada yang tercegah, muni'a ada yang tidak boleh atau tercegah. Berapa? Wajhani, dua wajah. Dari 9 cara ini ada 2 cara yang tercegah. Fadriha, maka ketahuilah olehmu ya mustami, wahai para pendengar. Jadi intinya dari 9 wajah ini ada 2 wajah yang tidak boleh. Berarti yang boleh itu ada 7 wajah. Sekarang apa aja? Tadi yang 2 wajah itu sudah disebutkan. Yang apabila lafadz ar-Rahmanunya itu nasob dan lafadz ar-Rahmanunya itu domah, maka tidak boleh menjerkan lafadz ar-Rohiminya. Jadi pertama kita intinya nih, pertama apabila lafadz ar-Rahmanunya kasroh, maka ar-Rohiminya itu kasroh. Maka ar-Rohiminya itu bisa 3 wajah. Semuanya diperbolehkan. Kita hitung ya. Pertama lafadz ar-Rahma, bismillahirrohmanirrohimi, kasroh. Kemudian kasroh doma, bismillahirrohmanirrohimu, boleh. Kemudian kasroh fathah, bismillahirrohmanirrohima, itu pun boleh. Yang kedua, apabila lafadz ar-Rahmannya ini fathah,
maka yang boleh hanya 2 wajah. Apa aja? Bismillahirrohmanirrohim, fathah. Kemudian Bismillahirrohmanirrohim, fathah doma. Yang tidak boleh apa? Yang fathah kasroh. Yang dibaca Bismillahirrohmanirrohim, itu tidak boleh. 1 yang tidak boleh. Tadi udah 5 berarti boleh. Kemudian tadi kita sudah 6 wajah, 3 wajah lagi. Sekarang apabila lafadz ar-Rahmannya itu domah. Pertama Bismillahirrohmanirrohim, domah boleh. Kemudian domah fathah Bismillahirrohmanirrohim, boleh. Yang terakhir tidak boleh domah kasroh Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ada 9 ya. Itu yang tadi yang tidak boleh. Jadi semuanya ada 9, yang tidak boleh itu ada 2. Yaitu ketika ar-Rahmannya itu domah dan ar-Rahimnya itu kasroh, tidak boleh. Dan ketika lafadz ar-Rahmannya itu fathah, ar-Rahimunya kasroh, itu juga tidak boleh. Itu. Sekarang mari kita ketahui i'rab dari lafadz ar-Rahmanir-Rahim yang 9 tersebut. Pertama, Bismillahirrohmanirrohim, kasroh. Lafadz Bismillahirrohmanirrohim, lafadz ar-Rahmani dan ar-Rahimi itu kedudukannya menjadi naat, sifat dari lafadz Allah. Dan bacaan ar-Rahman dan ar-Rahim ini, Bismillahirrohmanirrohim ini, bacaan yang diperbolehkan dalam bahasa Arab dan bacaan yang wajib digunakan ketika membaca Al-Quran. Kemudian Bismillahirrohmanirrohim, lafadz Bismillahirrohmanirrohim, lafadz ar-Rahmani itu menjadi naat dari lafadz Allah. Sedangkan lafadz ar-Rahmanu ini menjadi khobar dari lafadz dari mubtada yang dibuang, yaitu lafadz huwa. Alamat rofanya dengan doma. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrohmanirrohim, lafadz ar-Rahmani itu menjadi naat atau sifat dari lafadz Allah. Sedangkan lafadz ar-Rahima itu menjadi maf'ul bih dari fi'il fa'il lafadz aksidu. Aksidu, saya bermaksud itu udah fi'il beserta fa'il. Tapi lebih bagus lagi bukan dinamakan maf'ul bih, tapi lebih bagus lagi mansubun alat ta'zim, dinasobkan karena adanya ta'zim, memuliakan. Itu. Kemudian yang keempat, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, fathah. Lafadz Bismillahirrohmanirrohim itu lafadz ar-Rahmana dan ar-Rahima ini menjadi maf'ul bih atau mansubun ala ta'zim dari fi'il fa'il yang dibuang, yaitu lafadz aksidu yang dibuang atau dikira-kirakan. Kemudian yang kelima, Bismillahirrohmanirrohim, lafadz ar-Rahmana berarti fathah doma. Lafadz ar-Rahmana ini menjadi maf'ul bih atau mansubun ala ta'zim dari fi'il fa'il yang dibuang atau dikira-kirakan, yaitu lafadz aksidu. Sedangkan ar-Rahmanu itu menjadi khobar dari domir yang dibuang, yaitu lafadz huwa. Kemudian yang keenam yaitu Bismillahirrohmanirrohim, domah. Lafadz ar-Rahmanu dan ar-Rahimu merupakan
khobar dari mubtada yang dibuang atau dikira-kirakan, yaitu lafadz huwa. Kemudian yang ketujuh, bismillahirrohmanirrohim, domah fathah. Lafadz ar-Rahmanu itu menjadi khobar dari lafadz huwa yang dibuang atau dikira-kirakan, sedangkan lafadz ar-Rahima itu maf'ul bih atau mansubun alat ta'zim dari fi'il fa'il yang dikira-kirakan, yaitu lafadz aqsidu. Dari nomor 2 sampai nomor 7 dari pembacaan yang kedua sampai ketujuh itu diperbolehkan dalam bahasa Arab, tapi tidak diperbolehkan dalam pembacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedelapan, bismillahirrohmanirrohim. Lafadz ar-Rahmana itu merupakan maf'ul bih atau mansubun ala ta'zim dari fi'il fa'il yang dibuang, yaitu lafadz aqsidu. Sedangkan lafadz ar-Rahimi itu merupakan naat dari lafadz ar-Rahimi. Yang kesembilan yaitu bismillahirrohmanirrohim, domah kasroh. Lafadz ar-Rahmanu itu merupakan khobar dari lafadz huwa yang dikira-kirakan, sedangkan lafadz ar-Rahimi ini merupakan naat dari lafadz Allah. Nah, wajah yang ke-8 dan yang ke-9 ini tidak diperbolehkan, di mana lafadz ar-Rahmannya itu dinasobkan atau difathahkan, lafadz ar-Rahiminya itu dikasrohkan. Dan yang ke-9 juga tidak diperbolehkan, yaitu lafadz ar-Rahmanunya itu didomahkan dan lafadz ar-Rahiminya itu dikasrohkan. Jadi dari 9 ini, yang pertama lafadz bismillahirrohmanirrohim itu merupakan bacaan yang diperbolehkan dalam bahasa Arab dan wajib digunakan dalam Al-Qur'an. Sedangkan lafadz bismillahirrohmanirrohim, 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 bismillahirrohmanirrohim. Dari yang kedua sampai yang ke-7, 6 wajah ini itu diperbolehkan dalam bahasa Arab tapi tidak diperbolehkan dalam bacaan Al-Qur'an. Kemudian wajah yang ke-8 dan yang ke-9, yang ketika ar-Rahmannya itu fathah atau domah dan ar-Rahimnya itu kasroh, itu merupakan bacaan yang tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab, apalagi dipergunakan dalam Al-Qur'an. Itulah merupakan sebuah 9 wajah pembacaan lafadz ar-Rahmanur-Rahim. Selanjutnya waffaqo atau taufik, wat taufik khalqu qudrati at-taati fil abdi watashilu sabilil khairati ilaihi. Jadi waffaqo, alhamdulillahilladzi qad waffaqo. Lafadz waffaqo ini adalah taufik atau taufik. Jadi taufik adalah khalqu, terciptanya kudroh itu kekuatan taat, ketaatan. Jadi terciptanya kekuatan ketaatan fil abdi di dalam diri seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Jadi terciptanya sebuah kekuatan untuk melakukan ketaatan dalam diri seorang hamba. Dalam diri kita itu taufik ini adalah sebuah kekuatan yang tercipta
dalam diri seorang hamba untuk melakukan ketaatan, itu taufik. Dan juga mudahnya menempuh jalan kebaikan, sabilal khairat. Jadi makanya kita suka semoga diberikan taufik. Itu taufik adalah memang sebuah kekuatan ya terciptanya sebuah kekuatan ketaatan dalam diri seorang hamba, dan ketika melakukan kebaikan pun dia sangat mudah melakukannya. Itu yang dinamakan taufik. Kemudian domiru syani ay ad-domiru alladzi ya'udu ila syani wa huwa al-mazkuru fi qoulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surat Muhammad ayat 19. Jadi domir syani, makna domir syani dalam bait nazom di atas yaitu isinya di dalamnya adalah kalimat tauhid, pengesaan terhadap Allah. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. La ilaha illallah. Jadi di dalamnya domirus syani yaitu adalah kalimat tauhid yang berisi pengesaan Allah, yaitu lafaz la ilaha illallah. Kemudian wal alihum mu'minun bani Hashim wa bani Muthalib alal asohi. Jadi yang dinamakan keluarga dan keluarganya Nabi, yang dinamakan keluarga yaitu adalah orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib menurut kaul yang sahih itu. Kemudian al-ashab ay as-sahabi wa huwa man istama'a bin nabi mu'minan fi hayatihi walau sa'atan wahidatan walau lam yarau anhu syai'an fayadkhuluhu fi dzalikal a'ma ka ibnu maktumin wasoghiru kaman anakahu sallallahu alaihi wasallam awwadu'a yadahu ala ra'sih. Jadi sahabat adalah orang mukmin yang berkumpul bersama Nabi ketika Nabi hidup walau sa'atan wahidatan, walaupun 1 jam, walau lam yarau, dan walaupun dia tidak melihat walau dia tidak melihat tuh buta misalnya ya, fayadkhulu fi dzalika, maka dia masuk dalam golongan sahabat secara umum. Seperti Ibnu Ummi Maktum, ini adalah sahabat Nabi yang merupakan tunanetra ya, dan juga termasuk sahabat juga yaitu anak kecil yang anak kecil itu dicetaki hanaka. Jadi kalau anak kecil itu suka, masih beberapa daerah masih ada yang melestarikannya, jadi dicetaki misalnya pakai, kalau bayi lahir itu diemutin madu, kalau ini dipakai jarinya Nabi gitu, dengan harapan anak tersebut akan memiliki, jadi dicetakinya oleh seorang kiai, oleh seorang orang alim. Jadi berharap anak tersebut bisa seperti orang tersebut gitu, orang yang mencetakinya. Biasanya di Arab bisa pakai kurma, jadi nanti di tangannya itu diemut-emutin. Jadi tangan Nabi diletakkan di mulut, dicetaki ke anak tersebut, nanti diemutin gitu. Masih ada sebagian di Indonesia pun ada yang melestarikan itu. Awwadu ayadahu ala rosi, atau meletakkan tangannya atau Nabi meletakkan tangan Nabi di kepala anak kecil tersebut. Jadi walaupun anak kecil yang belum ngerti apapun dicetaki oleh Nabi, pernah dielus kepalanya, itu termasuk definisi dia itu seorang sahabat secara umum gitu. Mungkin untuk sekarang, untuk video ini sampai di sini dulu. Jadi ibu hanya menerangkan syarahnya, karena nazomnya sebagian sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa ditulis, dicatat keterangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.